Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat bisa bermajlis di taman-taman surga insyaallah. Dan kita akan lanjutkan membaca tulisan kami bekal untuk setiap pendidik. Kita masih di bagian kedua tentang karakteristik seorang pendidik, dan yang ketujuh adalah sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sadari, kita ketahui, fahami, pendidikan adalah dunia, rangkaian peristiwa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring, penilaian, evaluasi, sangat membutuhkan banyak pengorbanan, kesungguhan, waktu, harta, dan lelah letih pasti akan menghinggap pada setiap orang yang berada di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik haruslah memiliki kesabaran, karena dia akan mendapati kesusahan di dalam melaksanakan tugas yang Allah berikan kepadanya. Amanah sebagai tongkat estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak berlebihan apabila pahala yang Allah sediakan bagi seorang pendidik itu setara dengan beban yang dia akan rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Bahwasanya besarnya balasan yang Allah berikan itu sebanding dengan besarnya usaha. Jadi usaha seorang, semakin sulit dia mendapatkan gangguan, semakin besar yang dia rasakan, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan bedakan dengan apabila seorang itu mendapatkan gangguan yang ringan. Oleh karena itu, pendidikan umat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah perkara yang paling berat. Perkara yang paling berat karena mereka, yaitu para nabi dan rasul, menginginkan ada perubahan karakter, sifat, akhlak dari umatnya, mulai dari akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kepada dirinya, kepada makhluknya, kepada orang tua, kepada istri dan anak, kepada orang kafir. Maka tidak salah apabila tugas pendidikan umat itu Allah bebankan hanya kepada orang-orang yang sabar. Nabi SAW bersabda, "Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya." Bahwasanya orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka,
para hawari, pengikut setia Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian generasi seterusnya dan seterusnya. Dan kesabaran itu ayyuhal ikhwah adalah pemberian Allah yang sangat agung. Dan kita telah mengetahui di antara para nabi dan rasul, Allah istimewakan 5 orang yang kita kenal dengan ulul azmi, yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat buktinya di dalam Al-Quran, di kisah-kisah mereka yang Allah kisahkan, begitu pula yang dikisahkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang sangat berat. Maka seorang pendidik, entah itu seorang ayah, ibu, guru, itu akan senantiasa mendapatkan ujian. Jadi apabila ada guru ingin gak dapat ujian, jangan jadi guru. Dah, berhenti aja, cari profesi yang lainnya. Dan yakinlah setiap profesi mesti ada ujiannya. Tidak ada ujian, ya masuk surga. Tidak ada di dunia ini melainkan ujian semua. Kita mau jadi anak, jadi orang tua, jadi pengangguran, orang bekerja, ikut perusahaan, ikut orang, semuanya ada ujiannya. Tinggal pandai-pandailah kita mendudukkan diri kita, memposisikan kita. Kalau kita sebagai pendidik umat, sebagai pendidik anak-anak di rumah, atau pendidik istri, keluarga kita, maka jadikan saat itu Anda sebagai pendidik dengan minta pertolongan kepada Allah SWT, dengan kesabaran, karena sebagaimana orang-orang yang terdahulu telah merasakan betapa beratnya mendidik, maka yakinlah kalau kita berada di jalan yang benar dalam mendidik, akan merasakan seperti apa yang mereka telah rasakan dari kalangan para nabi, ulama rahimahumullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebuah kisah yang dikisahkan oleh beliau, bahwasanya orang-orang Ansar pernah mendatangi Nabi SAW untuk minta harta. Maka beliau pun memberi mereka. Mereka minta lagi, Rasulullah beri, sampai di titik di mana beliau tidak memiliki apapun. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma yakun indi min khair falam addakhirahu ankum." Tidaklah saya memiliki sesuatu apapun itu, melainkan aku tidak akan menyembunyikan dari kalian. Ini sifat lomannya Nabi SAW. Tidak merasa khawatir apa yang Allah berikan habis, karena itulah rezeki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, menjaga diri dari perbuatan keji, menjaga diri dari perbuatan munkar, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, qanaah, maka Allah akan berikan rasa qanaah. Wa may yasbir yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan, menjadikan dia orang yang sabar. Allah berikan kesabaran baginya. Wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa ausa' minas sabri. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba, seorang pun dari hamba-hamba Allah, yang itu lebih baik dan lebih luas manfaatnya, berkahnya, rahmatnya, daripada kesabaran. Jadi kesabaran perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah saudaraku, semoga Allah merahmati kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Seberat apapun kita menggerakkan dunia pendidikan kita, yakinlah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan, kesukaran itu ada kemudahan. Seperti kita berjalan, tidak ada bayi bisa langsung lari. Dia akan jatuh bangun, mungkin kepalanya akan terbentur, kakinya lecet, kemudian lututnya, mungkin dia akan demam, jatuh. Tapi setelah dia berusaha, Allah jadikan kemudah dia untuk
berjalan bahkan berlari. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwasanya dalam kesabaran itu pada perkara yang kau benci terdapat kebanyakan yang baik. Terdapat kebanyakan hal-hal yang baik. Bahkan apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, hakikatnya apabila kita sandarkan kepada Allah, semuanya baik. Hanya saja yang kita rasakan, ada yang kita merasakan itu adalah sebuah kebaikan, dan ada yang kita rasakan sebagai keburukan. Dan ini bagian dari keimanan. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikatnya, kitab-kitab yang Allah turunkan, kepada para utusannya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi di sini Nabi SAW, di hadis yang kita baca, banyak sekali kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Wa annan nasra ma'as sabri. Kalau kita ingin ditolong, maka bersabar. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kesenangan itu bersama kesusahan. Bukankah kita sudah memiliki pepatah yang sering kita mungkin baca, kita ucapkan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di dalam Islam sama. Wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kaidah yang harus kita pegang. Apapun yang kita usahakan dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, awalnya sulit. Kita menggerakkan diri kita untuk senantiasa menambah amal kita, itu akan merasa sulit awalnya. Tapi tatkala Allah berikan taufik karena usaha kita, tentunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan itu mudah, ringan untuk kita. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita yang bersabar. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan segerakan ujian baginya di dunia. Tinggal kita introspeksi diri. Kita diuji, dan setiap kita pasti diuji. Kita diuji itu karena kita mentaati Allah ataukah kita bermaksiat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, maka berhusnudzonlah kepada Allah bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita dengan diberikan ujian segera di dunia. Tapi kalau kita maksiat, dapat ujian, jangan sekali-kali kita mengatakan Allah sedang menguji kita. Tapi harus kita apa? Introspeksi. Jangan-jangan ini adalah azab yang Allah segerakan supaya kita mengingat Allah, supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza aradallah bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzanbi hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah itu menghendaki seorang hamba itu mendapatkan keburukan, maka Allah akan menahan untuknya akibat musibah, dampak dari dosanya, sampai Allah berikan semuanya yang pantas untuk dia rasakan pada hari kiamat kelak. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Bahwasanya besarnya balasan sesuai sebanding dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka.
Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, bersabar, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang murka karena ujian Allah ditimpakan kepadanya, maka baginya kemurkaan Allah. Jadi sangat besar keutamaan kita bersabar, dan itu harus kita miliki tatkala kita berkecimpung di dunia pendidikan. Pendidikan di rumah, sekolah, apalagi mengurusi masyarakat dan negara Indonesia ini. Apalagi kalau jadi raja seluruh dunia, maka pendidikan harus semuanya harus dia samaratakan, harus tersebar. Bukan samaratakan SD semua, bukan, tapi harus di kalayak, ya, di bawah, strata menengah, atas, tidak tebang pilih. Karena pendidikan hakikatnya adalah dakwah, dan itu adalah tugas yang mulia para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-8 adalah lemah lembut. Lemah lembut adalah karakter yang dicintai oleh Allah, sifat yang disukai oleh Allah. Bukan berarti kita mendidik tidak boleh dengan tegas, bukan. Karena hakikatnya tegas itu adalah kita tidak terhalang dalam menyampaikan hak kepada siapapun, itu tegas. Tapi lemah lembut, ya, jangan diartikan kita lembek, ya. Kita tidak mengingkari kemungkaran. Ini adalah salah. Karena orang yang paling lemah lembut, yang paling tegas adalah Rasulullah SAW. Kisah saja, contoh Al-Hasan atau Al-Husain radhiyallahu anhuma. Suatu saat pernah memakan sebutir kurma, dan telah diketahui, ya, bahkan Rasulullah mengajarkan bahwasanya ahlul bait beliau, ya, keturunan Hashim, itu tidak boleh makan harta zakat, harta sedekah. Maka setelah Rasulullah membagikan sedekah, ada kurma yang jatuh, dipungutlah oleh sang cucu, dan itu masih belum taklif, umurnya belum tamyiz, Hasan Husain. Beliau memakannya. Tatkala Rasulullah melihat hal tersebut, Rasulullah pun mengatakan, kih, keluarkan itu. Kemudian Rasulullah sambil masukkan jari beliau ke mulutnya Hasan atau Husain, ya, untuk mengeluarkan kurma yang dia makan. Rasulullah mengatakan, bukankah engkau sudah aku kasih tahu bahwasanya keluarganya Muhammad tidak makan harta sedekah? Ini tegas tapi lemah lembut. Anak kecil, ya, tidak perlu dimarahin, dia akan menangis, tapi dengan, ya, dipeluk, ya, kemudian tangan yang lembut masuk ke dalam mulut sambil mengucapkan. Inilah contoh tegas tapi lemah lembut. Nanti di sini juga kami sampaikan tentang kisahnya Anas bin Malik. Sebelum masuk itu, kita bahas tentang keutamaan lemah lembut. Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Sesungguhnya Allah itu rafiq, yang maha lembut dan mencintai kelembutan fil amri kulli, di semua perkara. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf. Dan Allah akan memberikan kepada kelembutan apa yang tidak Allah berikan kepada kekerasan. Wa ma la yu'ti ala masiwahu, dan tidak pula kepada selainnya. Apakah itu? Allah berjanji kita cukup beriman dan melaksanakannya. Inna rifqa, kata Nabi SAW, la yakunu fi syai'in illa zanahu. Tidaklah lemah lembutan itu ada pada suatu, melainkan akan menghiasinya, menjadikannya indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Dan apabila kelemah lembutan ini dicabut pada suatu perkara, maka akan merusaknya. Kita menginginkan anak kita dididik oleh wanita-wanita yang lembut,
Bayangkan seandainya wanita kita, istri kita sangat galak, seperti Al-Gojo. Apakah Anda akan merasa nyaman tatkala kita bekerja, mencari nafkah untuk mereka? Anak kita baik-baik saja. Anak kita tidak akan kabur. Anak kita tidak akan mentalnya rusak. Tidak akan menjadi keras. Tidak akan merasa aman. Tapi tatkala kita memiliki istri yang lembut, sabar, maka apapun ujian anak, dengan keterbatasan mereka, akal yang belum sempurna, maka kita akan merasa aman. Sehingga kita mencari nafkah dengan cara yang halal, terbaik, pulang pun dalam keadaan siap untuk menerima mereka. Mereka pun siap menerima kita. Disambut karena pendidikan dari seorang wanita. Begitu pula seorang ayah. Tatkala ayah itu keras, bengis, ringan tangan, bukan cepat kaki, ringan tangan mudah mukul, maka kehadiran ayah, pulangnya seorang ayah ke rumah, saya yakin tidak akan disambut oleh anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya akan kabur, sembunyi, atau dia akan bergumam kalau dia berani, ayah kok tumben sudah pulang. Tidak merindukan kedatangan sang ayah. Tapi apabila ayah itu lembut, sabar, apapun yang dilakukan seorang anak, tatkala dia salah, seorang ayah itu akan tetap lembut sambil menasihati, meluruskan, sehingga anak ini mendapatkan kasih sayang cukup, sehingga yang diingat adalah ayah saya seorang yang cinta kepada saya, yang sangat sayang. Karena anak tidak bisa menerjemahkan sikap keras kita kepada mereka itu sebagai kasih sayang. Nah, abahmu keras memukul kamu itu karena sayang, belum sampai. Beda dengan kita, umur kita. Kita kalau dikerasin, kita yakin orang tua kita keras karena sayang kepada kita. Kita nggak ingin, atau mereka tidak ingin kita menjadi anak yang durhaka, tidak bermanfaat, atau jatuh dalam kesalahan sehingga mereka keras kepada kita. Tapi jangan sekali-kali husnudzon kita ini kita terapkan pada anak-anak kita. Anak-anak biarkan, mereka sudah berakal, tamyiz. Ya, tamyiz ada ukurannya. Ya. Dan sekali-kali kita melewati apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Sebuah kisah yang menarik kami bawakan di sini tentang bagaimana kelemah lembutan itu Allah perintahkan. Siapa manusia yang paling jahat, yang paling pendosa, paling kejam selain daripada Fir'aun? Tidak ada satupun. Bahkan nama Fir'aun Allah abadikan dan Allah ulang di nama Al-Quran sangat banyak sekali daripada yang lainnya. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha. Allah mengatakan kepada Musa, "Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri." Pergilah kamu wahai Musa bersama saudaramu yaitu Harun alaihi wassalatu wassalam dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kalian berdua lalai dari mengingatku. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan ucapan layyina, ucapan yang lembut. Bayangkan, Allah perintahkan Musa dan Harun berdakwah dengan lembut terhadap Fir'aun, manusia yang paling bengis, yang paling durhaka kepada Allah, yang paling menyiksa manusia. Lantas anak-anak kita apakah sebengis Fir'aun sehingga kita kerasi melebihi kerasnya dakwahnya Nabi Musa alaihissalam? Sekali-kali tidak. Anak-anak kita tidak sampai kufur seperti Fir'aun. Istri kita tidak membangkang sebagaimana Fir'aun. Kemudian murid-murid kita yang di kelas, di sekolahan,
Tidak ada yang sifatnya seperti Fir'aun, mi'ah bil mi'ah, 1:1, 100:100, tidak ada. Ya. Maka kelembutan hendaknya kita kedepankan, ya, dalam segala hal. Bukan berarti kita tidak tegas, ya. Musa mengucapkan ucapan yang layyinah, yang lembut, tapi tetap mengajarkan kepada Fir'aun untuk menghentikan penyiksaan terhadap Bani Israel, tetap meninggalkan, ya, supaya Fir'aun meninggalkan kesombongannya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menghalangi ucapan lembut itu dengan tetap menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Supaya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yatadzakkar aw yakhsha, agar mereka itu atau Fir'aun itu mengingat tentang Allah Azza wa Jalla, atau minimalnya dia takut akan siksa Allah tabaraka wa taala. Dan Anas bin Malik, kita bandingkan kisahnya dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik pertama kali berjumpa dengan Nabi SAW saat berusia 10 tahun. Saat berusia 10 tahun, dan beliau dijadikan oleh sang ibu, yaitu Ummu Sulaim Rumaisa radhiyallahu anha, untuk dijadikan pembantu di rumahnya Nabi SAW, dan itu terjadi selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat SAW. Kita lihat persaksiannya Anas bin Malik yang 10 tahun mengabdi di rumahnya Nabi SAW. Khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya. Wallahi ma qala li uffan qattu. Dan demi Allah, kata Anas bin Malik, tidaklah Rasulullah pernah mengucapkan kepadaku uff. Kalau kita membahas tentang bakti kepada orang tua, wala taqul lahumma uffi wala tanharhuma, janganlah engkau ucapkan uff, ucapan yang paling ringan untuk menolak apapun bahasanya. Cihka, itu yang sering diterjemahkan, atau ucapan ini. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah ngomentari Anas bin Malik. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Rasulullah tidak pernah mengomentari, kenapa kamu enggak melakukan semisal itu? Kenapa kamu melakukan ini? Wa hal fa'alta kadza. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Ini adalah persaksian Anas bin Malik. Bahkan di kisah yang lain, Rasulullah pernah memerintahkan Anas untuk belanja, pergi untuk membelikan kebutuhan Nabi SAW. Dan dalam diri Anas ada rasa, aku akan berangkat tapi tidak akan memenuhinya, aku akan bermain-main. Dan tatkala melewati teman-temannya, Anas yang masih remaja pun bermain dengan anak-anak teman seusianya, dan itu wajar, hingga dia lupa, terlalaikan dari perintah Nabi SAW. Dan orang tua kita bukan Nabi. Orang tua pendidik anak-anak di sekolah bukan Nabi. Kemudian Rasulullah datang kepada Anas, dari belakang dipegang tengkuknya, ya, dipegang dengan lembut. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Unais, dipanggil dengan tasghir. Yang sudah belajar bahasa Arab akan paham, tasghir adalah ungkapan kelembutan. Anas jadi Unais, wahai Anas kecil, begitu kalau terjemahan kasarnya. Wahai Unais, Anasku sayang. Ya, kita bahasa halusnya, ya, panggilan kasih sayang. Ya Unais, adzahabta haitsu amartuka? Apakah kamu sudah pergi untuk melaksanakan perintahku? Padahal Rasulullah tahu Anas sedang main bersama temannya. Apa kata Anas? Naam, ya, saya akan pergi sekarang. Rasul tidak marah, tapi tegas.
tetap bertanya kepada Anas, tabayun, tasabbut. Bisa jadi Anas apa? Sudah pergi, cuma belum kembali. Tapi Rasulullah tetap melakukan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya tetap bertanya kepada Anas bin Malik. Tidak marah. Mungkin kalau kita bisa jadi apa? Meluap-luap kemarahan kita kepada anak kita. Kenapa? Jam segini belum beli juga. Berapa kali ayah tadi bilang sudah belikan, sampai sekarang belum dibelikan, malah main. Mungkin kita perintah itu cuma 1-2 kalimat, tatkala kita mengomentari jadi satu halaman. Ya, terutama ibu-ibu. Kalau marah, ya sudah, kata-katanya disusun itu jadi cerita. Ya. Ini hendaknya kita pelajari bersama, karena sebagaimana yang telah kita sampaikan, kelembutan itu memiliki banyak sekali kebaikan. Apabila kelembutan itu sudah tidak ada di rumah tangga itu, maka apa yang bisa diharapkan dari biduk yang berjalan di bahtera kehidupan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-9 adalah kasih sayang. Adalah kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik nomor 1. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari diri kalian sendiri, dari kaummu. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang rasul itu berat rasanya penderitaan kalian, sangat menginginkan kebaikan dan keimanan kalian, sangat berbelas kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pujian, tapi di sana ada rekomendasi untuk kita. Orang yang tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar ayat ini turun langsung dibacakan oleh beliau. Dan alhamdulillah, para ulama telah membukukan ayat-ayat Allah, membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak kajian-kajian yang membahas tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis, kitab syama'il. Tinggal hati kita tergerak tidak untuk datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu wahai Muhammad itu berlaku lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu itu wahai Muhammad bersikap keras, kasar, tentulah mereka akan menjauhimu. Ini adalah khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja itu keras membuat orang lari, sedangkan beliau adalah manusia yang maksum, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki itu semua? Maka lebih butuh kita untuk lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Sebuah kisah menguatkan tentang kasih sayang seorang pendidik selain dari kisah Anas bin Malik tadi, dari sahabat Malik ibnul Huwairis radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersama teman-temannya, waktu itu dia masih remaja, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami adalah remaja yang seumuran. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami pun tinggal mendekati beliau, mendekati majelis beliau selama 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa.
Ini persaksian Malik Ibnul Huwairis radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu adalah seorang yang penyayang lagi lemah lembut. Rokik itu hati yang mudah tersentuh, itu rokik. Fadhanna anna qad istaqna ahlana, dan Rasulullah menyangka bahwasanya kami ini merindukan keluarga kami. 20 hari ikut daurah, gitu bahasa kita sekarang. Ikut daurah enggak pulang 20 hari. Dan Rasulullah merasa 20 hari ini sudah membuat Malik dan teman-temannya ini rindu dengan keluarganya. Fasa'alana an man tarakna min ahlina fa akhbirnahu. Maka beliau pun menanyakan, ya, siapa saja dari keluarga kami yang tinggal di rumah. Bayangkan Rasulullah SAW bertanya kepada murid-muridnya siapa yang ada di rumahnya. Kita pernah bertanya kepada anak kita, ya, atau murid-murid kita yang di rumah ada siapa saja, bagaimana mereka, sehatkah? Ya. Jarang sekali. Ini Rasulullah SAW sebaik-baik pendidik bertanya keadaan keluarga, padahal belum kenal. Patut kita teladani. Maka Rasulullah SAW berpesan, irji'u ila ahlikum. Sudah pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Sudah cukup daurahnya 20 hari saja. Nanti kalau sudah silakan balik, ya. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Patut kita coba untuk anak-anak kita, ya, kemudian istri-istri kita, kemudian murid-murid kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-10, bersungguh-sungguh. Hendaknya seorang pendidik itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Karena kesungguhan Allah akan wujudkan tujuan dan cita-cita kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah motivasi untuk kita. Kalau kita kepingin sukses di dalam tujuan kita, cita-cita kita, maka bersungguh-sungguhlah, ya. Bagaimana dengan orang yang malas? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian pada perkara yang memberikan kamu manfaat. Kalau kita duduk di sini, majelis taklim ini, atau di majelis taklim yang lainnya, mendapatkan manfaat, jangan malas-malasan. Catat faidah, ya. Perlu kita mengadakan daurah tentang menyegarkan kembali adab kita menuntut ilmu. Sudah mulai jarang dibahas bagaimana adabnya penuntut ilmu di majelis taklim, bagaimana akhlak seorang penuntut ilmu terhadap Allah, dirinya, orang tua yang ditinggalkan, keluarganya, dan di dalam bermajelis dengan orang-orang yang menuntut ilmu juga. Perlu kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk belajar kembali bagaimana kita menuntut ilmu syar'i. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 adalah tawadhu. Penting kita sebagai pendidik untuk tawadhu. Sungguh Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi SAW untuk bersikap tawadhu terhadap orang-orang yang beriman. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai pendidik hendaknya tawadhu kepada istri kita. Istri hendaknya tawadhu terhadap anak-anaknya. Jangan menjadi orang yang seperti raja dunia yang memerintahkan anak buahnya dengan seenaknya. Jangan. Tapi jadikan Anda sebagai pendidik yang memiliki kewibawaan,
Sehingga tatkala kita memerintahkan, maka orang-orang yang ada di bawah kita faham, sang pendidik ini memberikan kebaikan melalui perintah. Bagaimana? Kita belajar dulu. Dan Nabi SAW telah memberikan teladan nih, berupa ketawaduan ini, sebagaimana hadis Anas bin Malik. Nabi SAW dikisahkan oleh Anas bin Malik, maka syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan Nabi SAW. Kata Anas, tidaklah ada seorang yang lebih dicintai oleh para sahabat melainkan Nabi SAW. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi. Namun apabila para sahabat itu bertemu Rasulullah SAW, mereka tidak berdiri untuk beliau. Jadi mereka kalau ada Nabi datang, tidak mereka berdiri, ya. Mahalul qiyam. Siapa yang biasanya mahalul qiyam? Tidak melakukan itu. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena para sahabat faham, tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai apabila beliau dihormati dengan cara berdiri. Bagaimana dengan kita yang sekarang mengaku cinta, ingin mendapatkan syafaat, kita berselawat dengan berdiri? Seandainya Rasulullah hidup, bagaimana akan ya kita mendapatkan kecintaan beliau? Justru kita apa? Melakukan hal yang dibenci oleh beliau SAW berdasarkan persaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan Rasulullah tawadhu, tidak suka dihormati secara berlebihan. Beliau menginginkan para sahabat menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Itu sudah cukup. Tidak perlu berlebihan sampai apa? Harus berdiri, ya, mungkin merunduk, ya, atau bahkan sujud seperti raja-raja kufar. Tidak. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala safar ke negeri Romawi, beliau melihat biasa mereka orang-orang Romawi, orang-orang Nasara apabila datang kepada raja, kepada orang yang punya jabatan, mereka merunduk bahkan sujud. Maka dalam hatinya timbul sebuah ide, kalaulah mereka orang Nasara yang itu mereka itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dihormati dengan cara sujud, maka Rasulullah SAW tentunya lebih berhak. Maka tatkala beliau pulang ke Madinah, menemui Nabi dan beliau pun langsung sujud, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahkan Rasulullah menghardik beliau dengan sangat keras, karena Rasulullah tahu Mu'adz ini orang yang pandai, ya, sahabat yang paling faham halal dan haram. Maka Rasulullah mengelaskan sikap beliau itu sebagai pendidikan, tidak dipukul sama rata, lembut semua. Dan Rasul mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya aku diperintahkan bolehnya manusia sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri itu sujud kepada suaminya, ya, bukan Mu'adz sujud kepada Rasulullah SAW. Ini tawaduknya Nabi SAW. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah SAW, iqra alayya al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah memintaku untuk membacakan Al-Quran. Bayangkan, Rasulullah SAW itu diturunkan kepada beliau Al-Quran, tapi beliau ingin mendengar bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Fakultu, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah aku akan membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Qala ini ashtahi an asma'u min ghairi. Aku ingin mendengar dari selainku. Lihatlah, Rasulullah SAW mau mendengar Al-Quran dari
sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Kita rehat dulu untuk mendengarkan azan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Karakter selanjutnya atau sifat akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah as-sidq. Ini konsekuen antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya dan di dalam perbuatannya. Karena seorang peserta didik, anak didik mengambil manfaat dari seorang pendidik, dari seorang guru, orang tua, yang pertama kali adalah dari akhlak, sikap sang pendidik tersebut. Ucapannya adalah nomor sekian. Mungkin anak itu akan lupa nantinya, tapi apa yang dia lihat, dia akan merekamnya di dalam benaknya. Maka hendaknya seorang pendidik berhati-hati di dalam hal yang menyebabkan kemunduran pendidikan. Dia memerintahkan untuk sholat di masjid, sedangkan sang pendidik tidak sholat di masjid. Melarang daripada merokok, tetapi dia sendiri masih merokok. Dia melarang mencuri, tetapi anaknya melihat sang bapak mencuri. Melihat ibunya mengajarkan sabar, berkata yang baik, tapi yang dia lihat apabila ibu marah mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim atau muslimah. Ini akan memundurkan tujuan ya. Berjalan kapal itu tentu tidak, karena anak akan terjadi penolakan di dalam dirinya. Oleh karena itu Nabi SAW sebagai pendidik yang utama, Allah menjaga beliau SAW dari berkata dusta sebelum jadi nabi sampai beliau wafat. Dan kami di sini ceritakan beberapa kisah, semisal kisah Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala diskusi, musyawarah, atau tatkala ditanya oleh Raja Habasyah An-Najasyi As-Sahma ibn Abjar, semoga Allah meridhai beliau, ketika orang-orang Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah, Amr bin As saat itu belum masuk Islam, ingin agar sahabat itu dipulangkan dari negeri Habasyah. Maka Najasyi bertanya tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai nabi ini. Maka Ja'far ibn Abi Thalib menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah. Dahulu kami ini adalah orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai. Wa na'til fawahis, kami melakukan perbuatan yang keji. Wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar, kami memutus tali silaturahim, menyakiti tetangga. Ya'kul qawiyyu minad dha'ifa, kami yang kuat memakan yang lemah. Wa kunna ala dzalika hatta ba'asallahu ilaina rasula, kami senantiasa seperti itu sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Minna na'rifu nasabahu wa sidqahu, yang kami ketahui nasabnya, kejujurannya, wa amanatahu wa afafahu, dan rasa amanahnya, sikap amanahnya, dan sikap afafnya, menghindarkan diri dari perbuatan keji. Fada'ana ilallahi liwahidahu. Kemudian hadisnya sangat panjang. Beliau memerintahkan kami, menyeru kami supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persaksian Ja'far yang menjadikan nantinya Allah berikan hidayah kepada Najasyi. Beliau beriman kepada Nabi SAW, tapi tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Sehingga para ulama, ini Ashama ibnu Abjar sebagai sahabat, tapi sebagai muhadramin. Jadi orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada beliau tapi tidak pernah berjumpa. Semoga Allah merahmati dan meridhai An-Najasyi. Kemudian yang ke-13, luas, fleksibel ya. Jadi kapan kita harus keras,
Kapan kita harus tegas, kapan kita harus lemah lembut. Ini harus dimiliki ya. Tentunya kita harus belajar. Tidak mungkin semuanya itu muncul secara instan. Mie instan aja tidak ada yang instan, ya enggak? Ada mie instan yang langsung kita makan? Tidak ada. Mie instan pun ada prosesnya. Harus membuka ya, bumbunya dibuka, seduh air panas. Kalau nggak ada air panas, ya masak air dulu dan seterusnya. Dan Nabi SAW berpesan kepada setiap pendidik, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan dipersulit, wasakkinu wala tunaffiru, buatlah orang-orang itu tenang, nyaman, asik ya. Dengan agama Islam ini jangan membuat mereka kabur, menjauh dari hidayah Allah. Maka antum yang sudah ngaji, berilah contoh yang baik. Apabila ada saudaranya yang belum ngaji, jangan seakan-akan ini orang asing ya, mestinya kita rangkul, maksudnya kita muamalah dengannya baik sehingga mereka tertarik dengan akhlak kita, sehingga mau ngaji ya bersama kita atau bersama ya Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Dan Rasulullah SAW juga berkata, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa yang diharamkan tersentuh api neraka atau Allah haramkan neraka menyentuhnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ala kulli qaribin hayyinin sahl. Mereka itu adalah orang yang dekat dengan orang lain, akrab ya, fleksibel, mudah bermuamalah. Utang diberi utang, nggak bisa bayar diberi tangguh ya. Alasan ya diterima alasannya, nggak mau bayar ya, dia bersabar dan tidak akan berikan hutangan yang lain ya. Ini orang yang sering hutang, terkenal nggak bayar, dia kan nggak akan beri. Ini namanya orang fleksibel, kapan harus memberi, kapan harus dia menahan diri, dan mudah bergaul. Bahasa kita apa? Supel ya, mudah bergaul ya, meskipun ya sok kenal sok dekat itu penting ya, terkadang dalam kita menarik saudara-saudara kita untuk mau mempelajari agama Islam. Tatkala sekarang kita disibukkan dengan politik, dengan ya, kemaksiatan, kemudian disibukkan dengan banyak hal. Dan di sini kami cantumkan banyak sekali kisah-kisah, bisa antum baca tentang keutamaan Nabi SAW dengan akhlak-akhlaknya. Yang ke-14, hendaknya seorang pendidik itu istiqomah di dalam dia menjalankan roda pendidikan. Apa yang dia sampaikan hendaknya dia dulu mulai. Untuk sholat misalnya, diajarkan sholat anaknya, maka hendaknya dia memulai dirinya untuk sholat 5 waktu. Kalau dia memerintahkan anak untuk sholat di masjid, maka dimulai dari dirinya. Terus seperti itu. Karena anak atau peserta didik itu lebih butuh dengan adab kita daripada ucapan kita ya. Karena ucapan kita bukan ucapan Nabi SAW ya. Maka kebaikan kita itu berawal hakikatnya dari hati, tercermin dalam perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirt, maka tetaplah kamu istiqomah di jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, dan orang yang telah taubat bersama kamu, kamu janganlah melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir yang dapat kami sampaikan dan yang kami tulis di sini, hendaknya seorang pendidik bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dia sudah 10 tahun, 20 tahun jadi guru, jadi pendidik, anaknya sudah 10, kemudian dia merasa besar kepala, dia memiliki pengalaman, dia melupakan semuanya itu adalah hanya semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluk yang lemah, Allah lah yang kuat, Allah lah yang menjadikan pendidikan itu sukses.
maka jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita meninggalkan Allah tabaraka wa taala. Kataballahu maqadirul khalaiq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menuliskan takdir makhluknya qabla an yahluqas samawati wal ardi khamsina alfasanah, yakni 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa arsuhu alal ma, dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, apa yang kita usahakan itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya pun adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita setelah kita berdoa, kemudian berusaha, yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya silakan antum baca di tulisan kami ini yang sederhana sekali, jauh dari sempurna, di kitab-kitab para ulama yang lainnya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami, kepada antum, kepada kaum muslimin semuanya, dan dijadikannya pendidikan Islam, pendidikan yang terbaik untuk setiap zaman, bahkan di zaman ini insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.